Tanyain, tanyain. Why? Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami di Tanyain Why. Nah, teman-teman, di episode kali ini kami hadir dengan topik yang baru dan juga narasumber yang spesial. Ya, oke. Pagi ini kita akan berbicara tentang topik yang masih hangat juga dibicarakan di khalayak ramai dan juga narasumber yang sangat relevan dengan topik yang kita bicarakan pagi ini. Betul sekali, Novi. Ya, langsung saja kita undang narasumber kita. Ini dia narasumber kami. Halo, selamat pagi, Dok. Halo, selamat pagi, Dokter. Ya, selamat pagi semuanya. Ya, sebelum kita diskusi, lebih baik kita perkenalkan nama dulu, Novita. Ya. Saya Abner Atimeta, bisa dipanggil Abner. Ya. Abner ya? Iya, Abner. Kalau saya Novita Suni, biasa dipanggil Novita. Oke, ya. Untuk dokter mungkin juga bisa memperkenalkan kepada teman-teman tanyain juga. Silahkan. Ya, baik. Terima kasih semuanya buat saya panggilnya Kakak Abner ya, berarti Kakak Abner sama Kakak Novita ya. Ya, baik. Oke, perkenalkan nama saya dengan Stephen Christian Susianto. Saat ini sementara membantu di Ikatan Dokter Indonesia Cabang Wilayah Jawa Timur. Ya, itu aja. Ya. Jadi Novi, hari ini kita mau diskusi tentang apa ini, Novi? Oke, kita diskusi tentang topik yang mungkin teman-teman juga penasaran nih, topik apa yang kita bicarakan. Nah, kita mengangkat topik dengan andai COVID tidak berakhir dari kacamata kesehatan. Ya. Karena narasumber kita ini adalah orang kesehatan. Iya, maka kita bicarakan kesehatan juga. Ya. Jadi dari info yang kami ketahui, coronavirus adalah 3 jenis. Ada MERS, ada SARS, dan juga COVID-19 ya. Iya. Jadi, ya kita kan saat ini di mana COVID-19 ini yang sedang merajalela ya, Dok. Bahkan di Indonesia hari demi hari penderitanya semakin bertambah. Tapi sebelumnya kan ada dua coronavirus yang juga menyerang, dan bahkan itu juga kematiannya juga banyak, tapi tidak sampai disebut pandemi kayak COVID-19 hari ini. Nah, Dok, kenapa kok hari ini COVID-19 ini lebih menakutkan dibanding dengan corona sebelumnya? Seperti itu. Oke. Jadi sebelum saya cerita mengenai coronavirus, ada lebih baiknya kita kembali ke dalam sejarah ya. Dalam sejarahnya itu bahwa ini tidak tahu ya, ini kenapa kok bisa seperti ini. Hampir setiap 100 tahun sekali itu ada sebuah pandemi yang cukup berat, pandemi itu. Kalau kita flashback ke arah sekitar 100 tahun yang lalu, itu kita mengenal namanya flu Spanyol, kalau misalnya pernah dengar ya. Flu Spanyol. Jadi ternyata tidak hanya MERS, SARS, dan COVID-19 saja. Yang sebelum kita masuk lebih dalam lagi, ada sedikit hal yang harus kita ketahui terlebih dahulu, bahwa adanya pandemi ini itu sudah lama. Nah, selama ini selain tadi ada flu Spanyol, itu juga ada penyebab lain, mulai dari golongan H5N1, H1N1. Pernah dengar ya? Flu burung, flu babi, itu pernah terjadi juga. Itu dari golongan Orthomyxoviridae virus. Nah, sedangkan yang kita bahas sekarang itu adalah coronavirus atau dia masuk ke dalam family Coronaviridae. Nah, ini yang harus dibedakan. Nah, sedikit saja ya, kalau saya pribadi itu orangnya senang ada kayak introduksinya terlebih dahulu. Nggak apa-apa ya, kita cerita-cerita aja. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, langsung aja tanya, nggak apa-apa. Baik. Nah, jadi tadi saya bilang bahwa ada satu family Coronaviridae. Kita hari ini khusus bicara mengenai virus ya. Sebenarnya bukan hanya virus. Secara global, mikroorganisme paling banyak itu virus, bakteri, jamur. Tetapi hari ini kita khusus bicara mengenai virus. Nah, selain family-nya namanya Coronaviridae, kalau misalnya kita ingat-ingat dulu pelajaran biologi ketika masih SMP, SD, SMA, itu kan kita harus membagi, ada namanya order, ada namanya kelas, ada filum, kerajaan, dan realm. Nah,
dia ini termasuk order dari Nidovirale, sorry. Kelasnya itu Pison viricites, filumnya dia masuk Pisuviricota, kerajaannya Orthonavirae, dan realmnya dia masuk Riboviria. Nah, jadi sekali lagi family-nya namanya Coronaviridae. Ini yang kita kenal dengan coronavirus. Nah, bagaimana ciri-ciri dari Coronaviridae itu? Dia termasuk virus single-stranded RNA. Jadi beda, bukan DNA, RNA. Memiliki envelope, dia positive sense, dan biasanya itu menginfeksi, ini yang penting, amfibi dan mamalia. Jadi menginfeksi bukan hanya manusia, tetapi menginfeksi juga ke hewan. Ukurannya dia sekitar 26 sampai 32 kilobase dan memiliki protein spike. Nah, protein spike itu apa nanti akan saya jelaskan di belakangnya kembali. Nah, bagaimana coronavirus sendiri? Coronavirus sendiri itu secara gampangnya kita bagi ke dalam 4 bagian besar. Ada namanya alpha coronavirus, ada namanya beta coronavirus, ada namanya gamma coronavirus, dan ada namanya delta coronavirus. Nah, yang selama ini kita kenal banyak itu ya lebih ke arah beta coronavirus. Nanti saya jelaskan di belakang. Apa itu bedanya? Secara pembagian, dia memiliki 2 subfamily, 5 genre, 26 subgenre, dan 46 spesies coronavirus ini. Sekali lagi, ilmu yang saya dapatkan ini nanti tetap harus di cross check kembali ya, karena saya pun masih belajar sampai hari ini, dan perkembangan ilmu mengenai virus ini akan terus maju, jadi tidak akan ada berhentinya. Nah, itu secara pembagian kerajaan. Nah, tetapi secara mudahnya kalau kita biar gampang mengingatnya, itu kita bagi atas 2. Ada namanya low pathogenic dan ada namanya high pathogenic coronavirus. Itu pembagiannya seperti apa, nanti saya jelaskan di belakang kembali. Kenapa kok ada low, kenapa ada yang high, dan lain sebagainya. Nah, kita kembali lagi bicara masalah histori. Jadi ternyata coronavirus itu bukan hanya MERS dan SARS-CoV saja. Bukan hanya COVID. Sejarahnya di tahun 1930-an, around tahun segitu, coronavirus itu pertama kali ditemukan. Jadi waktu itu ada sebuah infeksi saluran pernafasan akut, tapi zaman dulu itu kan belum seperti sekarang, di mana orang bisa melihat dari elektron mikroskop, orang lihat dari PCR. Zaman dahulu itu susah sekali, sehingga sekitar tahun 1930 itu ada sebuah infeksi virus yang kita kenal itu menjadi infectious bronchitis virus, itu IBV. Waktu itu terkenal karena dia menyerang burung, sehingga kita waktu itu menyampaikannya sebagai suatu nama avian coronavirus. Dia termasuk dalam genus gamma coronavirus. Tahun 1931 itu Arthur Schalk sama M.C. Hound itu akhirnya bisa melihat, oh ternyata ini ada infeksi pernafasan dari ayam pada di daerah Dakota Utara. Gejalanya itu gasping itu megap-megap istilahnya. Dan tetapi karena itu terjadi tahun 1930-an, baru berhasil diisolasi dan dibudidayakan itu 6 tahun berikutnya. Angka kematiannya waktu itu pada unggas terkena itu sebesar 40-90%. Jadi sekali lagi ya, ternyata coronavirus itu bukan hanya yang 3 itu tadi. Nggak apa-apa ya kita bahas flashback ya supaya kita punya dasarnya membahas mengenai coronavirus. Jadi intinya pertama kali coronavirus ditemukan itu bukan pada manusia. Sebenarnya dia pada hewan sekitar tahun 1930-an. Sekali lagi ya sekitar, saya enggak punya cerita pastinya. Nanti monggo bisa dicek kembali di searching kembali. Nah, bagaimana kalau kita menceritakan mengenai coronavirus pada manusia? Coronavirus pada manusia itu pertama kali ditemukan tahun 1960. Jadi bukan kalau SARS-CoV dan MERS-CoV itu di tahun 2000 atas. Nah, ternyata pada manusia itu sudah dari tahun 1960-an. Ini kok beda virus yang ditemukan? Tidak seperti virus yang lainnya. Ini ada khusus ketika tahun itu ya. Jadi tadi yang seperti saya bilang, ketika tahun itu sudah menemukan berbagai macam penyebab virus, penyebab ISPA akibat virus. Nah ini kok
maaf ya, ISPA itu infeksi saluran pernafasan akut. Iya. Nah, kenapa kok ini jenisnya berbeda? Sehingga waktu itu memang berhasil diteliti, dibudidayakan, baru kita lihat ternyata tahun 1965 itu baru diketahui, oh ini jenis novel cold virus, tipenya 229E. Seperti virus strain yang B18 juga tadi, dan berhasil dilihat di mikroskop elektron sekitar tahun 1967. Jadi ternyata sekali lagi ya, bahwa coronavirus bukan hanya SARS, MERS-CoV, dan COVID-19. Iya. Ada sejarah panjangnya. Iya. Nah, barulah di tahun SARS-CoV itu, baru di tahun 2003 itu muncul pertama kali. 2002, around 2002, maaf. Lanjut ada human coronavirus NL63 di tahun 2004, ada human coronavirus HKU1 di tahun 2005, ada human coronavirus OC43, ada MERS-CoV, dan ada SARS-CoV kedua yang kita kenal dengan nama coronavirus disease 2019. Nah itu. Ini masih introduksi awal ya. Iya. Masih awal. Iya. Nah, Nah, iya kenapa? tadi dokter itu ada bahasa-bahasa ilmiahnya. Nah, tadi saya sempat coronavirus itu bisa dijelaskan seperti famili. Nah, bagaimana bisa kenapa dibilang famili? Mungkin karena dari gejalanya atau dari proses penyebaran. Mungkin dokter bisa memberikan. Oke. Iya, saya lupa menjelaskan sedikit. Jadi tadi yang saya sampaikan mengenai family, order, dan lain sebagainya itu merupakan taksonomi. Taksonomi itu memang penamaan. Jadi bukan karena sesuatu, memang penamaan pembagian dari virus itu sendiri. Karena virus itu berbagai macam jenisnya. Jadi bukan karena gejala atau apapun, ini hanya karena taksonomi saja. Ini yang ditentukan oleh ilmuwan supaya lebih mudah membedakannya antara ini virus A, virus B, virus C, virus D, dan lain sebagainya. Seperti itu. Baik. Jadi dia tergolong sebagai satu rumpun karena masuk dalam jenis virus ya, Dok? Iya, benar sekali. Oke, jadi pertama kita belajar mengenai SARS-CoV-1. Kenapa saya bilangnya SARS-CoV-1? Jadi dia itu kepanjangan dari Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus atau nama lainnya SARS-CoV-1. Nah, jadi apa itu SARS-CoV-1? Dia itu suatu strain virus yang menyebabkan penyakit namanya SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome. Ya. Jadi memang ini adalah kalau saya bilang itu sebelumnya dari SARS-CoV-2 atau COVID-19 ya ini SARS-CoV-1. SARS-CoV ini pertama kali outbreak itu ya sekitar tahun 2003 dan terjadi di beberapa negara di Asia dan di beberapa kasus sekunder lainnya berbagai macam tempat. Nah, rata-ratanya itu yang terinfeksi itu umurnya sekitar 40-an, 40 sampai 50 waktu itu. Angkanya insidensinya itu sekitar 8.422 kasus, sekitar 8.400-an. Suatu pandemi seperti ini kita harus menilai itu berdasarkan dua hal, angka kejadiannya dan yang kedua itu angka kematiannya. Nah, ini yang menentukan bagaimana bahayanya suatu virus sebenarnya. Tadi saya bilang angka kasusnya sekian dan angka kematiannya sekian. Waktu itu angka kematiannya di setiap tahunnya itu berbeda-beda, range-nya antara 9-11%. Jadi contoh, misalnya yang terkena itu ada sekitar 1.000 orang, maka yang meninggal 100. Kalau dianggap seperti sekarang, misalnya yang terkena itu seperti COVID ya, sudah 26 juta, maka 2.600.000 itu meninggal. Jadi itu namanya case fatality rate. Jadi angka kematian dibagi angka kasus yang ada dikali 100%. Nah, kalau angka insiden ya beda lagi kasus yang tadi saya bilang. Itu. Bagaimana transmisinya, bagaimana penyebarannya, dia itu melalui kontak mukus membran dari dropletnya kita. Sama kayak SARS-CoV-2. Dropletnya manusia, kontak dari membran mukosanya. Gejalanya apa? Pada waktu itu gejalanya demam, sakit kepala, sakit otot selama 2-14 hari. Diikuti biasanya nanti akan ada gejala batuk, sesak, dan seperti khasnya gambaran pneumonia
Apa itu pneumonia? Dia adalah infeksi pada sel-sel jaringan paru. Apa gejala utamanya pneumonia? Itu 3. Nanti kita akan banyak bahas tentang pneumonia juga soalnya. Yang pertama itu panas, kedua batuk, ketiga sesak. Nah, sekali lagi yang saya ceritakan virus ini bahaya karena angka meninggalnya 9-11% di antara tahun-tahun itu. Kalau misalnya kita ingat-ingat pada tahun itu, jadi kasusnya itu paling banyak di Cina. Di Cina itu sekitar 5.700-an, 5.700 kasus dengan kematiannya 340-an, 349, 350. Kalau gitu langsung timbul pertanyaan, nah kenapa kok berbeda dengan SARS-CoV-2? Karena perjalanannya tidak seberat SARS-CoV-2, tidak seberat COVID-19. Karena dia akhirnya berkurang sendiri penyakitnya dan hingga hari ini pun belum pernah ditemukan kasusnya kembali sampai sekarang. Tapi sekali lagi ilmu ini berkembang terus, nanti pasti ada ilmu-ilmu baru dan lain sebagainya. Nah, seperti yang saya tadi bilang, angka kematiannya juga tinggi, sekitar 10%. Jadi memang sebenarnya bahaya. Dan sampai hari ini pun vaksinnya tidak ada. There is no cure atau protective vaksin untuk SARS itu belum ada. Tetapi kenapa kok tidak dibahas? Ya karena sekarang kasusnya sudah tidak ada. Sudah ya hampir nggak ada, sudah tidak ada lagi. Karena sekarang sudah beralih ke SARS-CoV-2. Nah itu. COVID-1 ini langsung dengan sendirinya meredah itu ya, Dok. Tetapi bukan dengan sendirinya langsung. Dia membutuhkan waktu juga. Tidak langsung pada tahun 2002 selesai itu enggak. Masih ada 2004 dan sampai hari ini pun masih terus menjadi penelitian. Di tahun 2017 pun sempat ada suatu cerita-cerita bahwa masih ditemukan di kelelawar di daerah Yunan sana. Jadi tetap kita harus hati-hati. Jadi sekali lagi SARS-CoV-1 itu seperti itu perjalanannya. Waktu itu SARS-CoV-1 pun sama. Pencegahannya juga sama dengan SARS-CoV-2, COVID-19. Nah, itu cerita dari SARS-CoV-1. Berikutnya kita beralih ke Middle East Respiratory Related Coronavirus atau kita kenal dengan MERS-CoV. Kenapa kok namanya MERS Middle East? Jadi dia itu di Asia Tengah. Jadi pertama kali kasusnya itu di Jeddah, Arab Saudi. Jadi ini beda ya. Sekali lagi ini beda kasusnya. Kalau tadi kan kita belajarnya SARS-CoV lebih banyaknya di mana? Cina, Hong Kong, pernah ada kasus di Taiwan, Kanada, Singapura, Vietnam, Amerika, Filipina, dan sebagainya. Nah, beda dengan Middle East. Middle East pertama kali lebih banyak di Jeddah, Arab Saudi waktu itu. Kalau saya nggak salah ingat ya. Sekali lagi nanti mohon untuk baca-baca kembali. Nah, dia single stranded RNA virus juga, positive sense. Maaf ya kalau ada banyak bahasa medis hari ini. Iya, karena kita ngomong tentang medis, bahasanya juga jadi banyak ilmiahnya. Banyak menggunakan bahasa ilmiah. Ya, jadi dia beda kalau sama SARS-CoV-1 dan SARS-CoV-2. Dia mengikatnya pada reseptor dipeptil peptidase 4 atau namanya DPP4. Nanti penjelasannya bagaimana kita bicara di belakang lagi ya. Sekali lagi, karena ini kan lebih ke awam, jadi saya pun tidak akan memakai banyak bahasa yang terlalu medis. Jadi kita lebih lebih santai saja. Nah, dia terutama menginfeksinya itu beda sama tadi SARS-CoV-1. Dia menginfeksinya adalah unta, camel, dan manusia. Outbreak ini terjadinya itu sekitar tahun 2012. Rata-ratanya itu usianya 53 tahun. Kasus yang terjadi itu sekitar 2.494 sampai 3.000-an, 2.000-an. Pokoknya range-nya sekitar segitu. Nah, ini yang harus kita semua pahami, bahwa angka kematiannya itu berjumlah 858, sekitar segitu. Sehingga case fatality rate-nya atau angka kematian secara total 37%. Artinya
kalau ada dalam satu kelompok orang, 1 dari 3 orang meninggal kalau terkena. Ini jauh lebih mengerikan dari SARS-CoV-2 secara cerita ya. Iya benar. Kalau SARS-CoV-2 nggak 1 dari 3 orang. SARS-CoV-2 ya kalau dianggap 7%, 7 dari 100 orang. Nah kalau ini 1 dari 3 orang. 1 dari 3 orang, misalnya kalian dalam satu ruangan, ada 1 orang yang MERS-CoV, 1 orang meninggal. Misalnya seperti itu ceritanya. Apa yang membuat dia berbeda dengan yang lainnya juga, sebenarnya enggak terlalu berbeda banyak. Nah, bagaimana transmisinya, penyebarannya? Ini yang sedikit berbeda dengan SARS-CoV-1 dan SARS-CoV-2. Jadi kalau kalau MERS ini dulu, kita harus menghindari benar-benar yang bersama dengan unta. Jadi waktu itu sampai ada suatu giat besar bahwa dilarang memakan daging unta yang masih mentah. Masak daging unta harus sampai harus sampai matang dan tidak boleh dekat-dekat sama unta sama sekali. Itu ketika kasus ini merebak kemana-mana. Jangan lupa bahwa kasusnya itu bukan hanya di Arab Saudi, waktu itu juga di South Korea Selatan juga meningkat waktu itu kasusnya. Sehingga jadi tahun itu penyebarannya selain dari unta ke manusia juga dari manusia ke manusia waktu itu. Tetapi sekali lagi berhasil diisolasi, itu yang membuat beda dengan SARS-CoV-1 dan SARS-CoV-2. Nah, bagaimana gejala dan keluhannya? Gejalanya itu ada demam, batuk, sesak nafas selama sekitar 2-14 hari. Masa inkubasinya sama sekitar 5 hari. Nah, yang juga penting bahwa dia ini hampir mirip dengan SARS-CoV-2 dan SARS-CoV-1. Bahayanya karena dia bisa menimbulkan pneumonia berat, infeksi paru yang sangat berat. Jadi ternyata MERS-CoV ini sehingga menghasilkan kasus kematian yang jauh-jauh lebih besar daripada kasus SARS-CoV-1 dan SARS-CoV-2. Nah itu. Nah, bagaimana kok tiba-tiba sampai hilang ya sekali lagi. Kasusnya itu waktu itu ya hilang tanpa ada vaksin sama sekali hingga hari ini. Jadi bukan hilang ya, istilahnya lama-lama tidak ada. Jadi kasus ini supaya hilang itu bukan tiba-tiba langsung bus hilang gitu tidak. Tetapi ada prosesnya. Ya, ada prosesnya. Dan yang patut diingat, waktu itu pun sampai tahun 2018 pun juga masih ada kasusnya di Arab Saudi. Jadi masih sangat berbahaya kasus MERS-CoV ini. Nah, bagaimana mencegahnya pun ya mirip-mirip sama dengan SARS-CoV-1 dan SARS-CoV-2. Nah, seperti itu. Kasusnya bagaimana? Dia banyak terjadi di Arab Saudi, di South Korea, di unit Arab Emirates, di Jordan, Qatar, Oman, Iran, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sekali lagi, sehingga dilaporkan sebagai Middle East. Seperti itu. Itulah cerita MERS-CoV. Ya, itu ya, dok. Jadi, ya? Kasus coronavirus ini dari SARS-1 masuk ke MERS juga sangat berbahaya ya, bahkan sudah dibilang tidak ada lagi, tapi masih sangat harus berhati-hati. Apalagi sekarang masuk ke COVID-19 ini juga masih menyebar. Nah, itu untuk teman-teman yang di luar sana, bahkan dari kita pun juga kita harus berhati-hati karena COVID ini masih menyebar di sekitar kita. Berarti bisa juga dibilang saya bilang virus itu dilihat itu bukan dari bahaya penyebarannya, tapi juga dari tingkat kematian ya begitu ya, dokter? Iya, benar sekali. Jadi kalau secara medis dilihat dari tingkat presentasi selain penyebaran juga kematiannya. Iya. Oke, terakhir kita sekarang membahas mengenai SARS-CoV-2, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, atau yang kita kenal dengan novel coronavirus, atau kita kenal juga dengan
coronavirus Wuhan, karena Wuhan ditemukannya, atau coronavirus disease 2019. Iya. Penyebabnya adalah SARS-CoV-2. Dia termasuk beta coronavirus. Sekali lagi, positif single stranded RNA lagi. Iya. Nah, jadi gini, ini yang saya mau cerita, yang tadi saya belum cerita, bahwa suatu pandemi itu tidak langsung jadi pandemi. Tidak mungkin suatu penyakit satu hari langsung disebutkan, oh ini pandemi, tidak. Tetapi dia punya perjalanannya. Kalau kita belajar dari ilmu kesehatan masyarakat, ya dimulai dari daerah terkecil dulu. Misalnya dari terkecil di Jawa Timur, contoh di Surabaya terjadi penyakit ini, menyebar ke seluruh Jawa Timur, menyebar ke seluruh Indonesia, menyebar ke beberapa daerah di dunia, dan menyebar ke widespread seluruh dunia. Jadi ada perjalanannya, tidak langsung disebutkan pandemi. Nah, seperti itu. Nah, jadi termasuk COVID-19 pun ini ada perjalanan waktunya, tidak langsung jadi pandemi. Pandemi itu ditentukan sekitar bulan Januari 2020. Taksonominya dia mirip dengan bed-borne virus. Nah, yang saya penting sampaikan di sini, tadi minta maaf saya ada salah menyebutkan bahwa untuk menilai suatu pandemi ini kita berhasil kendalikan apa tidak, itu melalui dua. Yang pertama, case fatality rate, angka kematiannya. Yang kedua itu adalah angka R0, angka R0. Jadi apa itu R0? Dia adalah basic reproduction number. Jadi kita kenal dengan nama R0 atau R0 atau ya sebagai kita kenalnya basic reproductive rate. Itu lebih banyak disebutnya. Nah, artinya R0 itu kalau angka R0 itu 2, artinya gini, dari satu orang menyebarkan ke 2 orang. Nanti dari 2 itu menyebarkan ke 4, dari 4 menyebarkan ya seperti itu dan seterusnya. Jadi ada angka penyebarannya. Nah, untuk COVID-19 itu angka R0-nya sekarang secara dunia masih di kisaran 1,4 sampai 3,9 secara rata-rata dunia. Setiap harinya bisa berubah, setiap minggunya bisa berubah, setiap bulan bisa berubah. Nah, transmisinya bagaimana? Yang paling banyak sampai hari ini diteliti itu yang satu melalui respiratory droplet. Jadi respiratory droplet itu dari batuknya kita, dari bersinnya kita. Nah, berapa jaraknya yang harus dihati-hati itu sebenarnya secara penelitian itu sampai 6 feet, 6 kaki. 6 kaki itu jaraknya sekitar 1,8 meter. Nah, dia bisa bertahan di beberapa barang, bisa sampai 3-4 jam, berapa hari. Jadi contoh kayak misalnya meja itu pun dia bisa bertahan sampai beberapa hari di dalam meja. Jadi itu yang membedakan dengan yang lainnya. Sehingga angka R0-nya juga cukup tinggi seperti itu. Bahkan ini pernah ada beberapa penelitian yang menyebutkan juga ditemukan di dalam stool itu feses. Feses itu ya minta maaf buang air besarnya kita. Yeah. Nah, juga ditemukan di dalam semen. Saya pakai istilah semen aja ya. Pernah dengar nggak istilah semen itu apa? Belum pernah. Semen itu air mani, cairan mani cowok. Itu yang cara pertama, droplet. Nah, yang sedang terus diteliti, sedang terus dibahas itu adalah penyebaran via airborne. Ini masih kontroversi, masih sampai sekarang diteliti terus-menerus, dikaji ulang oleh peneliti-peneliti di dunia. Tetapi bahwa tindakan-tindakan bagian medis itu kita harus hati-hati karena masih bisa menyebabkan tindakan penularan melalui airborne. Jadi contohnya tindakan aerosol seperti intubasi, terus lah itu kalau pada asma itu kita perlu menguap. Itu juga sama-sama seperti itu. Sebenarnya SARS-CoV itu yang gejalanya itu lebih banyak yang ringan, sekitar 85% itu ringan, tidak menimbulkan gejala sama sekali. Bahkan kita pun tidak ada panas, tidak ada batuk, tidak ada nyeri tenggorokan, tidak ada apapun. Tetapi ini saya pribadi, ini pandangan dari kami pribadi sebagai kami dari dokter.
COVID itu menakutkan, tetapi tidak harus yang kita takuti yang seperti apapun, yang seperti bagaimana. Kalau saya menggunakan bahasanya jangan sampai kita parno berlebihan, tidak, tetapi kita harus waspada, ikuti protokol kesehatan dan sebagainya. Dan kalau saya pun ya sebagai ya kita lebih percaya bahwa kita punya Tuhan yang lebih besar untuk menangani ini semua. Buat saya itu yang penting. Terima kasih. Dan ini ya, Amner, kita juga mendengar tadi cerita yang sangat menginspirasi dan juga membantu kita, di mana hari ini kita meskipun coronavirus ini masih menyebar, juga kita harus berwaspada tapi tidak terlalu parno. Dan teman-teman juga di luar ketika jangan bilang oh corona ini tidak ada sehingga membuat kita lengah, tapi kita juga harus tetap berwaspada. Nah ini Dok kan berbicara tentang coronavirus ini yang bagaimana hari ini pun belum berakhir. Nah andai selanjutnya ke tahun-tahun sebelumnya coronavirus ini bakalan ada terus. Nah mungkin dari dokter kasih satu kalimat atau menjelaskan bagaimana kita sebagai masyarakat awam bisa mempersiapkan diri kita dari sudut pandang kesehatan seperti itu. Ada 4 hal yang kemungkinan terjadi. Ada 4-5 hal yang saya garis bawahi. Yang pertama adalah jika kita berhasil jika kita berhasil memakai vaksin dari COVID-19. Nah, itu yang kemarin kita sempat bahas ya di pertanyaan juga. Yang pertama, jika vaksin itu berhasil kita temukan. Yang kedua, COVID ini akan hilang. Tetapi hilangnya kita nggak tahu kapan. Yang ketiga, dia akan menjadi suatu flu yang musiman. Jadi dalam musim-musim tertentu dia akan muncul, tetapi dalam musim yang lain dia hilang. Yang keempat, dia akan ada terus, setiap hari akan ada, tetapi tidak berat. Seperti yang sebelum kita COVID ini kan kita mengenal berbagai macam penyebab. Mulai adenovirus dan rhinovirus dan sebagainya. Nah, sekali lagi kita bicara pandangan-pandangan itu. Yang pertama pandangan vaksin. Itu sekarang ada sekitar 260 sampai 270 vaksin yang sedang dikembangkan di seluruh dunia. Tahapan vaksin, saya langsung cepat saja ya biar nggak lama. Tahapannya vaksin itu ada beberapa tahap yang seharusnya. Secara tradisional itu harusnya yang pertama kita mengeksplor dulu yang bahan vaksinnya, preklinisnya bagaimana, baru preklinis itu kita uji ke hewan coba, baru kita masuk ke klinis. Klinis itu ada 3 fase 1, 2, 3. Fase 1 itu pada sedikit orang, fase 2 itu pada kelompok orang tertentu di suatu negara, fase 3 itu di seluruh dunia, around the world. Nah, vaksin kita ini yang sudah masuk ke fase 3 yang sedang diuji cobakan di berbagai negara itu ada 6 vaksin. Ada 6 jenis vaksin. Nah, bagaimana 6 tipikal vaksin yang sudah masuk fase 3? Fase 3 ini kan artinya sudah diuji cobakan di dunia. Yang paling besar yang diuji cobakan di Indonesia itu namanya Sinovac. Sinovac itu yang kemarin kalian sudah mungkin banyak dengar dan sudah diuji cobakan kerjasama dengan Bandung. Di Bandung sebanyak 1.620. Nah, fase 3 ini agak sedikit berbeda dengan fase 1 sama 2. Dia harus melakukan penelitian dengan tipe. Nanti kalau kalian sudah penelitian belum? Sudah skripsi belum? Sudah. Masih ya? proses. Ya udah. Nanti kalian harus belajar. Nanti sambil selain ini buka-buka buku lagi ya, bahwa tipe uji coba itu banyak, uji penelitian itu banyak. Kalau untuk ujinya fasenya vaksin itu kita menggunakan contoh yang fasenya punyanya Sinovac itu double blind randomized placebo control. Apa itu? Sudah nanti kita buka sendiri ya. Intinya kita membandingkan antara yang dapat vaksin dan tidak vaksin, terus bagaimana dan lain sebagainya, mohon dibaca karena kalau nggak selesai. Kita berdoa semoga vaksin ini bisa berhasil. Karena kalau dengan adanya vaksin ini memang kita harapannya semua orang itu ya seenggaknya bisa memiliki kekebalan tubuh. Ya harapan kita, meskipun ya kita nggak, saya sedikit cerita. Kenapa sih kok banyak sekali penyakit itu tidak memiliki vaksin? Karena biasanya kebanyakan itu gagal di fase ketiga.
pandangan itu. Nah, tetapi yang kita harus hati-hati itu adalah pandangan herd immunity alamiah. Itu yang hati-hati. Kalau tadi kan kita berharap kalau vaksin itu ada. Tapi ingat, vaksin itu tidak hanya membutuhkan sekali suntik. Ada yang membutuhkan 2-3 kali suntik. Ingat, biayanya besar, cukup besar untuk mempersiapkan vaksin ini. Kalaupun nanti berhasil, ya jika Tuhan kehendaki sampai berhasil, vaksin ini ya kita harus siap-siap memakan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu, yang bisa kita lakukan ya sebisa mungkin kita menghindari supaya jangan sampai kita terkena COVID-19. Saya tahu ini susah sekali. Ini susah sekali. Saya paham apa yang pemerintah pikirkan dan bagaimana mereka menentukan suatu strategi. Kalau kita misalnya bilang bahwa seharusnya Indonesia itu di lockdown saja, semua ditutup, semua tempat tidak boleh keluar sama sekali. Bagaimana orang yang selama ini bergantung hidupnya pada pekerjaan? Bagaimana dengan orang yang selama ini butuh untuk keluar dan sebagainya? Susah. Kita dengan fase yang sudah seperti ini kita susah. Ya yang kita bisa lakukan sekarang ya harus protokol kesehatan. Nah, jadi selain masker itu kan contoh masker ya, masker itu kan bisa menutupi setidaknya bagian hidung, bagian mulut kita. Nah, tetapi untuk mata pun ya dalam kondisi sekarang memang belum direkomendasikan secara total, tetapi saya pun masih bisa memberikan saran, bolehlah menggunakan face shield jika kita ke tempat yang benar-benar banyak orang. Face shield ataupun kacamata yang bisa menutupi yang minimal menghindarkan kita untuk mengkucek mata. Jadi cara mengkucek mata ini yang bahaya dalam kondisi-kondisi sekarang. Terus yang kedua, tetap menjaga jarak. Ingat pesan saya tadi, bahwa secara penelitian itu 6 feet. 6 feet itu 1,8 meter. Minta maaf, saya boleh tanya nggak, jaraknya kalian berdua berapa meter? Sebelahan ini. Kita 30 cm. 30 cm ya. Nah sebenarnya di jaraknya itu 1,8 meter. Kita kan nggak tahu sebelah kita itu terkena apa tidak. Ya enggak ya, ini cuma cerita saja ya. Ya. Kita nggak pernah tahu. Yang ketiga, stay at home. Iya, saya nggak bisa. Kalau ini saya susah ngomong sama semua orang. Artinya meminta mereka untuk terus di rumah susah. Kita dalam kondisi seperti ini ya susah. Yang kita siapkan apa? Yang keempat ya, kita harus belajar kita masuk dalam tatanan kehidupan yang berbeda daripada sebelumnya. Artinya kalau kita mau keluar rumah ya beda. Kita harus siapkan apa? Hand sanitizer. Kalau perlu bawa sabun cair atau apapun kemanapun. Terus apa ya, kita harus lebih menjaga kebersihan diri, lebih sering cuci tangan. Menggunakan baju, usahakan baju lengan panjang, celana pun celana panjang. Terus berikutnya ya kita jaga barang-barang kita, mau itu HP, mau itu apapun, ya jaga jangan sampai ditaruh di mana-mana. Terus apalagi ya, dalam kondisi sekarang itu hati-hati berada pada ruangan ventilasi yang tertutup atau AC. Itu sangat lebih mudah menyebarkan COVID. Jadi berusaha di ruangan yang berventilasi, tekanan. Berusahalah berada di ruangan tekanan negatif atau ruangan terbuka atau ruangan yang mengandung sinar cahaya matahari. Ingat, virus tidak bisa bertahan lama akan mati dengan cahaya matahari. Cahaya matahari sudah cukup. Jadi jangan berlama-lama di ruangan ber-AC dengan banyak orang tanpa menggunakan masker, itu kita harus hati-hati. Buat saya pribadi ya, kita harus berdoa. Kita menyerahkan diri sama Tuhan. Apapun itu kita berdoa, semoga Tuhan luputkan segala sesuatu yang tidak baik pada kita. Udah itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter sudah diskusi dengan kami tentang banyak hal, mulai dari sejarah sampai bagaimana kita harus mempersiapkan diri untuk kedepannya. Karena kita tidak tahu sampai kapan virus ini akan berakhir. Tapi sebagai orang beriman, sebagai orang yang bertuhan, kita harus tetap berdoa. Terima kasih dokter untuk waktu dan juga ilmunya yang sudah mengedukasi pada teman-teman tanya ini. Terima kasih dok.
bisa bergabung bersama kami. Dan kiranya pertemuan kita ini bukan hanya pertemuan pertama dan terakhir, tapi ini menjadi pertemuan kita untuk selanjutnya. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dokter. Ya, terima kasih teman-teman sudah menonton sampai habis. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan yang ingin ditanyain, Why? bisa kontak atau komen di bawah ini. Ya, dan jangan lupa like, komen, dan Subscribe. Subscribe itu gratis loh, nggak rugi. Oke, sampai jumpa di next Video. Bye. Tanyain, tanyain. Why?